Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Karina. Kali ini saya akan mereview tentang sejarah sastra, yaitu periode 1953 sampai dengan 1961. Jangan lupa ditonton ya teman-teman. Krisis sastra Indonesia. Pada masa itu, Indonesia mengalami perubahan akibat peristiwa penjajahan menjadi kemerdekaan. Peristiwa proklamasi kemerdekaan membawa situasi bagi sastrawan. Kebebasan dalam berkarya dapat dirasakan oleh sastrawan. Demikian para sastrawan demi mengisi perubahan ini. Mereka gempar dalam perbuatan sastra. Pada periode 1953 sampai dengan 1961, sastra Indonesia mencoba jati diri dan menonjolkan penilaian kembali terhadap warisan leluhur. Pada masa ini terjadi pergolakan ideologi dan pencarian konsep sastra. Berbagai gejala yang menandakan pergolakan itu diantara lain terbitnya Surat Kepercayaan Gelanggang tahun 1949, munculnya organisasi kebudayaan bentukan partai seperti Lekra, Lisbumi, LKN di tahun 1960. Periode ini perkembangan sastra dan budaya, komunisme dan aliran radikalisme kiri hilang sama sekali. Sastranya tidak diterbitkan, tidak dijual dan tidak dibaca. Hal itulah yang menjadi indikasi terjadinya krisis sastra, karena sastra yang bernilai tidak boleh diterbitkan dan dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Ketiga, ada Trisno Wuyono, sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastra dengan latar perjuangan melawan penjajah. Ada majalah prosa pimpinan Aji Prosidi, Ruangan Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka Asuhan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang atau Siasat, dan Indonesia. Sastra majalah tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah seperti Gelanggang, Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lainnya yang tidak begitu panjang sesuai dengan kebutuhan majalah. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mendapatkan tempat halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Beberapa pengarang, yang pertama Nugroho Noto Sutanto. Nugroho dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan terkemuka di Indonesia yang menulis secara produktif. Nugroho menghasilkan banyak karya, baik karya ilmiah, fiksi maupun terjemahan. Dia menulis cerita pendek dan puisi dalam majalah Kampus Kompas dan majalah nasional. Kisah Mimbar Indonesia, Siasat, Forum, Udaja, dan Femina. Buku kumpulan cerita pendeknya antara lain berjudul Tujuan Kepagian 1953, Tiga Kota 1969, Rasa Sayange 1961, dan Hijau Bumiku dan Hijau Bajuku 1963. Beberapa penyair. Yang pertama, Toto Sudarto Bahtiar, seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an dan diperkenalkan pertama kali oleh Heby Jessin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Toto lahir di Palimanan, Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Nama Toto juga sudah familiar di kalangan anak-anak sekolah dasar.
Puisinya sering muncul di buku pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dan musikalisasi puisi karyanya disebar ke sekolah untuk apresiasi sastra. Kedua ada Nafis. Sejak cerpen yang dikeluarkannya pertamanya, Robohnya Surau Kami, terbitan dalam majalah Kisah tahun 1955. Nafis mengejutkan pembaca sastra Indonesia dengan sindiran yang amat tajam terhadap pelaksanaan kehidupan beragama. Disusul dengan novel yang berjudul Kemarau 1967. Novel ini menggambarkan bagaimana konyolnya manusia dalam menghadapi cobaan dari Tuhan, yaitu kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua ada W.S. Rendra, penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra mendapatkan julukan sebagai si burung merak karena penampilannya yang deklamator dan penuh pesona. Rendra mulai menulis drama sejak di bangku SMA. Drama pertamanya berjudul Kaki Palsu dimainkannya di sekolah pada masa SMA. Ia menulis drama yang berjudul Orang-orang di Tikungan Jalan. Naskah drama itu memenangkan hadiah pertama Lomba Penulisan Lakon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta pada tahun 1954. 3. Ada Ramadan. Mula-mula ia menulis cerita pendek, kemudian lebih banyak menulis puisi dan akhirnya menulis novel. Ia pun dikenal sebagai penerjemahan sastra Spanyol, antara lain puisi karya Federico García Lorca ke dalam bahasa Indonesia. Ramadan sangat mengagumi penyair Spanyol, terutama Lorca, dan penyair Indonesia Chairil Anwar. Drama. Yang pertama ada Nasjah Jamin, seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Dia menyenangi kehidupan yang bebas, dalam arti tidak ada tekanan dari lingkungan setempat. Selain buku, Nasjah juga menerbitkan naskah drama. Nasjah mengenyam pendidikan hingga tingkat mulo, sekolah Hindia Belanda yang setara dengan menengah pertama. Pendidikan terhenti setelah kedudukan Jepang mengubah mulo menjadi Soto Chuko Chugako. Yang kedua ada Yusabiran. Bisbek Yusabiran adalah sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi Indonesia. Karya-karya sastranya antara lain berjudul Bung Besar atau drama 1958, menerima hadiah kedua sayembara naskah drama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun yang sama. Setengah Jam Menjelang Maut, drama 1968. Di usianya yang mencapai 78 tahun, Miss Beck mendapat penghargaan khusus dari Forum Film Bandung antara dedikasi dan kontribusinya di film. Pengarang wanita Nur Hayati Sri Handini Siti Nurkatin atau lebih dikenal dengan NH. Sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Meraih penghargaan Sri Award di bidang sastra dari pemerintah Thailand. Sudah terlanjur dicap sebagai sastrawan di Indonesia. Padahal ia sendiri mengaku hanyalah seorang pengarang menuangkan realita kehidupan, pengalaman pribadi, dan kepekaan terhadap lingkungan di setiap tulisannya. Ia digelari pengalaman sastra feminis. Pendiri Pondok Baca NH Dini di Sekayu, Semarang, sudah melahirkan puluhan karya. Terima kasih sudah menyaksikan video review dari saya, Karina. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.